Pengajian Syawalan Jamaah Haji PPJ El Makbrur 18S sehari tahun 2022 oleh Ustadz Muhammad Asrori, STH. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah salam yang tidak perlu dijawab, yaitu salam ketika orang sholat. Gitu? Kalau orang sholat, ya assalamualaikum kan? Nah, jenengan jangan jawab waalaikumsalam. Yang pertama. Yang kedua ada salam yang jangan berharap untuk dijawab, yaitu salam ke ahli kubur. Jadi jenengan kalau ziarah kubur kan salam tuh, ya assalamualaikum ya ahla diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, itu jangan berharap dijawab. Nanti kalau dijawab malah medeni. Jangan assalamualaikum ya ahla diyar, jawab sana waalaikumsalam. Nah, itu kabur ya. Nah, yang ketiga ini ada salam yang wajib dijawab. Ya, seperti sekarang nih. Ya, kalau salam wajib dijawab, gitu. Maka karena ini pengajian, maka mohon dijawab, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini cetok loh. Nah, cetok. Artinya kita masih sama-sama hidup, gitu ya. Baik. Ibu Bapak hadirin Mas. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bisa silaturahim, artinya kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bu. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk menyampaikan ceramahnya dengan bahasa Indonesia ini. Jadi untuk barusan MC-nya mengubah bahasa. Dari awal bahasa Jawa terus gitu ya. Saya agak panik mengikuti Bapak Iqral Sawala saya kepontal-pontal. Nah, punten Bapak Ibu, saya aslinya dari Sukabumi, Jawa Barat. Jadi, nama saya Muhammad Ansori. Jadi kalau jadi Ustadz, kira-kira kalau ditambahin Muhammad Ansori Al-Jabari, Jawa Barat. Jabarnya Jawa Barat ya, jadi Al-Jabari. Kalau orang Jawa Tengah pasti Al-Jatengi. Jadi saya tanya dulu sama bapak saya, kenapa namanya Muhammad Ansori? Bapak saya jawab, supaya kamu betah di Jogja. Apa hubungannya ya? Ya, maksudnya gimana? Supaya dengan Muhammadiyah nyambung, dengan Nahdiyin akut. Maka namanya Muhammad Ansor. Muhammadnya ke Muhammadiyah, Ansorinya NU kan gitu. Jadi gitu. Jadi kalau ditanya ormasnya Muhammadinu kira-kira. Muhammadiyah oke, NU oke. Jadi kalau saya jadi imam Bapak Ibu suka lihat ke belakang untuk salah satu yang dianjurkan imam sebelum memulai itu harus lihat di belakang kan. Ini kalau Muhammadiyah subuh saya tidak kunut. Nah, di Jogja jangan kunut. Tapi kalau mulai Tasik ke sana kalau pulang itu saya kunut. Ya, kalau imam mengapa? Satu hari setelah menikah, istri saya orang Bandung, keluarganya banyak di Purwakarta, pesantren Al-Muhajirin itu tokoh. Uak saya itu Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Kakak saya ini ketua PCNU Kota Sukabumi. Jadi NU semua. Ya. Saya juga waktu kecil anggota NU, muakal. Muakal gitu. Ya. Jadi habis itu saya sholat subuh tidak pakai kunut. Oleh mertua diprotes suruh sujud sahwi. Kan repot. Mau mendebat mertua ya tidak dijelaskan wassalam ya, daripada repot udah sujud sahwi belakangan nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Itu sedikit perkenalan saya. Nah, jadi kalau sekarang isi pengajian di kampung-kampung di Jogja itu kalau dengan bahasa Jawa agak repot ya, karena memang saya punya pengalaman yang tidak begitu bagus Bapak. Dulu awal-awal di Jogja, saya ini kan tidak mampu untuk bayar kos-kosan. Saya tinggal di Masjid Syuhada, Kota Baru, tinggal di asrama. Padahal murah ongkos Jogja Sukabumi kalau lebaran itu cuma 25.000 tahun 96.
itu dapat makan gitu. Tapi kami nggak bisa pulang, nggak punya ongkos. Kami tidak pulang kalau lebaran Idul Fitri itu. Nah, tapi di Jogja ternyata ada hikmahnya. Di Jogja itu setiap lebaran itu ada sawalan trah. Gitu. Panitia sawalan trah sari ustadz sulit. Kenapa ustadznya pada mudik? Akhirnya kami yang anak asrama itu yang disuruh ceramah waktu itu. Saya dapat kesempatan di Kelobongan, gitu. Kelobongan itu dari UGM ke arah utara sedikit ya. Di situ begitu datang, panitianya sudah berdiri. Saya datang ada salaman dia. Dia ucapin Sugeng Riyadi. Lah saya jawab Muhammad Ansori. Saya pikir ngajak kenalan Pak. Ya karena orang Jawa nama Sugeng kan banyak sekali. Tapi orang kedua sama ucapannya Sugeng Riyadi, gitu kan? Saya jawab lagi Muhammad Ansori. Tapi dia pikir kok nama orang Jawa sama, gitu ya. Nah orang ketiga ibu-ibu mengucapkan hal yang sama, saya baru paham. Oh itu bukan nama orang. Ya, itu ucapan apa? Selamat kayak lebaran gitu kalau di Jogja itu. Nah, itu tapi pengalaman yang mending. Saya punya pengalaman yang lebih menyakitkan lagi. Dulu karena saya usulin fakultasnya. Usulin itu paling timur, deket apa? Sungai Gajah Wong, gitu yang ngerti ya kan? Nah, Gajah Wong. Saya sering tidur di Komplek Polri. Ya, timurnya di Gowong tuh ada Komplek Polri. Ya. Kalau mau ke yang Gajah Wong itu jalan kaki lewat gang. Suka ada nenek-nenek suka duduk di gang itu. Saya mau permisi numpang lewat, itu pengen menjawani. Nanya sama anak ibu kos, namanya Mbak Kiki, kalau numpang lewat, permisi numpang lewat, bahasanya gimana? Bahasa Jawanya. Dia bilang apa namanya? Mohon maaf Nun Sewu. Jadi Nun Sewu Mbah, saya kulo, gitu. Numpang lewat segawon. Nah, itu diajarinnya begitu. Saya belajar semalam Museum Mbah Kulo Segawon, itu pengalaman. Lah besok pagi mau lewat begini Pak, Museum Mbah Kulo Segawon, itu persis banget gitu. Terus saya dipanggil, siapa sih ngajari? Saya bilang Mbak Kiki, kok ngerti? Apa itu artinya? Saya bilang ngerti yang ngajarin Mbak Kiki. Apa artinya? Mohon maaf Mbak, saya numpang lewat, gitu kan? Oh numpang lewat apa? Segawon? Iya kata Mbak Kiki. Dia bilang segawon itu bukan numpang lewat, apa? Kiri. Nah saya pikir kiri kanan gitu kayak pas Gibran gitu kan. Terus dia bilang bukan, apa? Sudah dia ngomong itu saya baru paham. Masya Allah. Sama saya kira orang Jogja juga kalau ke Bandung ya dikerjain seperti itu biasa. Pasti orang sini juga diajarin bahasa Sunda yang kasar-kasar. Saya diajarin, maka mungkin berdasarkan pengalaman itu sampai sekarang walaupun saya udah lama di Jogja, bahkan usia Allah sudah janjikan kata Allah, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Dengan menikah itu kamu sedang fakir pun Allah kasih ya, dari berbagai sumber kekayaannya itu. Coba saya tanya ini jelas ayatnya Bu ya, jelas ayatnya. Ibu punya anak gadis, tiba-tiba ada anak laki-laki, ya, anak pemuda, naksir anak ibu. Di batin bapak ibu kira-kira, ya, pertanyaannya apa? Ditanya enggak, kamu kerja di mana? Ayo, pekerjaan anak itu jadi pertimbangan apa tidak? Bu, pertimbangan calon anak itu pekerjaannya pertimbangan apa tidak? Pertimbangan banget kan? Ini kerjanya di BUMN. Wah, lain dong ceritanya. Ya. Ini apa namanya? Kerjanya di apa? Lain pertimbangannya. Kalau anak pekerjaannya gimana? Oh, saya tidak punya pekerjaan tetap, Bu, tapi tetap bekerja. Lain, gitu kan? Nah, ibu lupa, gak sadar, belum tentu itu pekerjaan itu menjamin betulan. Kenapa? Bisa jadi loh Bu, begitu ibu terima, sehari sebelum nikah di PHK. Orang-orang yang beriman, lalu dia istiqomah, oleh Allah dijamin tidak terlalu menakut, tidak terlalu mengkhawatirkan masa depan. Sedih berkaitan dengan masa lalu, gitu. Kita punya latar belakang, masing-masing punya masa lalunya, gitu. Biasanya orang menyedihkan masa lalu itu, meratui masa lalu itu, dia menyalahkan situasi apapun, gitu. Nah, syaratnya kata Allah, pertama alladzina apalagi qaulunallah, mengatakan Tuhan kami adalah Allah, itu beriman betul pada Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah, gitu. Syaratnya begitu.
Istiqomah. Apa itu istiqomah? Dua, setidaknya pengertian istiqomah itu. Satu, yang namanya istiqomah itu adalah satu kata dan perbuatan. Maka dalam Al-Quran, kalau kita temukan alladzina amanu, hampir senantiasa diikuti oleh kalimat wa amilus sholihat. Coba perhatikan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa amilus sholihat. Segitu. Kalau ada amal soleh dengan amalnya, amal jadi amal soleh kalau dasarnya iman pada Allah. Memang ada amal yang tidak soleh, ada banyak, walaupun kegiatan di masjid, kalau dasarnya bukan keimanan, bukan amal soleh. Contoh, ada orang di bulan Ramadan nyumbang karpet, amal soleh belum? Amal soleh bukan? Belum tentu. Karena nyatanya begitu dia tidak terpilih, karpetnya diambil lagi. Iya kan? Iya kan? Ada orang nyumbang karpet ke masjid, ya kan? Terus dia maksudnya apa? Supaya dipilih dari pilkada atau pileg. Begitu tidak dipilih, karpetnya diambil lagi. Nah itu bukan amal soleh, walaupun nyumbang karpet. Kenapa? Dasarnya bukan keimanan, dasarnya pengen dipilih, kampanye gitu. Iya kan? Lalu amal soleh, amal apakah itu soleh atau tidak tergantung, atau imannya itu jadi iman betulan atau tidak tergantung diwujudkan oleh amal soleh atau tidak, kan gitu. Orang mengatakan saya beriman pada Allah, banyak yang mengatakan begitu, tapi dia jadi iman atau tidak tergantung dia mau amal atau tidak. Kenapa? Banyak orang yang mengaku Islam tapi dia tidak mau melaksanakan ajaran Islam. Kan begitu banyak. Kalau kita menyebutnya Islam KTP, ya kan? Ya itu pengakuan saja. Nah, qalu rabbunallah tadi itu kemudian sumastaqamu, satu kata dengan perbuatan itu. Yang kedua, yang namanya istiqomah itu adalah istimror, ya, mudawwamah. Maka Rasulullah melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik atau sedikit-sedikit lakukan berulang-ulang, itu istiqomah. Ketika Rasulullah ditanya ayyul a'malu khair, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Jawab Rasulullah, mudawwamatun wa in qalla, sesuatu yang lakukan terus-menerus walaupun sedikit-sedikit. Gitu. Itu istiqomah. Ternyata baca Quran itu lebih baik satu halaman sekali baca, tapi rutin setiap hari, dibanding sekali baca khatam 30 juz, habis itu libur 30 tahun. Gitu. Ya kan? Jadi lebih baik satu halaman tapi rutin setiap hari. Maka ada teman-teman yang odoj ya, one day, one juz, gitu kan, segala macam. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini dasarnya nih. Kita, bagaimana dengan kita manusia ini? Setiap manusia, apapun latar belakangnya, siapapun orangnya, pejabat atau rakyat, ustadz atau bukan, ya, sama semuanya punya 4 nafsu, punya 4 potensi, sama. Satu, punya kita manusia itu punya potensi hayawaniyah, namanya, potensi atau nafsu kebinatangan, sama. Kita dengan dengan binatang itu, dengan wedus itu, bedanya cuma satu, apa? Bisa berpikir. Maka dalam ilmu mantik ditanya, apa itu manusia? Jawabannya al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah binatang yang bisa berpikir. Jadi kalau kita manusia tidak mau menggunakan pikirannya, tinggal kakak adik saja kalau wedus. Iya. Karena apa nafsu hayawannya itu? Kalau haus, obatnya minum. Kalau lapar, obatnya makan. Kalau ngantuk, obatnya tidur. Suka sama lawan jenis, itu nafsu hayawaninya, sama. Ustadz juga, ya, ustadz juga. Kalau di depan mau ceramah tuh isinya wahyu banget, gitu kan? Kecerdasannya meningkat 1000%. Itu ustadz, ya kan? Mau saya ngisi di mall untuk SPG. Ngaku SPG itu kan pakai roknya segini ya. Saya di mimbar berdiri begini, jarak 1,5 meter dia duduk.
Dan dia duduk tuh bersila, bayangin aja. Udah roknya segini bersila, gitu kan? Ini dilihat dosa, tidak dilihat mubazir, gitu kan? Padahal kesempatan, gitu. Kapan lagi kesempatan, gitu. Ya sama saja. Ustadz juga kalau apa dilihat ada apa namanya lewat cewek yang tipenya SDSB, semuk depan semuk belakang, gitu. Sama saja, gitu. Sama saja. Nafsu hayawaninya. Kalau lapar, ya haus apa namanya makan obatnya. Gitu. Satu. Nah, yang kedua, nafsu syaitoninya. Itu setiap manusia, siapapun orang, nafsu syaitoninya itu punya. Apa tuh nafsu syaitoninya? Dalam Al-Quran, wa ikunna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi iblis itu mbah moyangnya setan, dia punya dua sifat utama. Apa itu? Abaan wastakbar. Apa itu abaan itu? Abaan itu enggan melaksanakan perintah Allah. Lidah kita menyebutnya abangan. Jadi kalau di Jogja ini kalau disebut Islam abangan, itu maksudnya KTP-nya Islam tapi tidak mau melaksanakan ajaran Islam, gitu kan? Itu diambil dari bahasa Arab, abaan. Enggan. Orang Jawa kan seringkali dulu aswakon denger aja. Ya. Lalu jadi istilah sekarang. Contoh, ndilalah. Ndilalah itu enggak ada di ndilalah kebetulan ya, kebetulan. Aslinya Bu, enggak ada yang kebetulan dalam hidup itu. Ndilalah itu awalnya biiznillah, atas izin Allah. Jadi semuanya atas izin Allah. Dulu ustaznya sama menyampaikannya biiznillah, cuma enggak pakai pengarang suara seperti ini. Zamannya di ujung sana ngantuk. Jadi ustaznya mengatakan biiznillah, dia dengarnya ndilalah. Dia malah jadi bah kaum. Jadi biiznillah jadi ndilalah sampai sekarang. Ndilalah. Sama ya, ndalil. Ya, itu aslinya tahlil. Ya kan? Tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Karena kegiatan itu kalimat yang diucapkan yang paling banyak adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itu istilahnya tahlil. Aslinya dulu nyebutnya tahlil, cuma dengernya dalil. Jadi sampai sekarang nih orang Jogja menyebutnya dalil. Ya, begitu. Nah, sekali lagi. Abaan enggan melaksanakan perintah Allah. Wastakbar punya sifat sombong. Jadi manusia itu gawan baik, malas melaksanakan perintah Allah. Punya sifat sombong tuh gawan bayi. Pejabat dia sombong dengan jabatannya. Wong sugi sombong dengan hartanya, dengan kekayaannya. Wong alim, orang pintar sombong dengan kepintarannya. Gitu kan? Manusiawi sama saja. Kalau malas sama. Ustadz juga malas waktunya sholat. Untungnya, kalau saya misalkan kayak tarawih kemarin, saya keliling terus di semua masjid tarawih. Bukan apa-apa, karena dijadwalin aja Pak Tamir. Kalau nggak dijadwalin ya malas juga, gitu kan? Iya kan? Ustadz juga gitu. Nyatanya kalau nggak ada jadwal datangnya paling telat, datang ke masjid juga. Sama, manusiawi. Bawaannya begitulah. Sombong itu pengen diajeni. Itu manusiawi. Bapak Ibu tuh banyak yang haji itu nggak mau datang undangan gara-gara undangan ada tulisannya hak. Ya, nggak mau datang. Ya, gara-gara tidak ada tulisannya hak. Itu yang sekali hajinya, kalau 2 kali haha. Kalau 3 kali hahaha. Gitu. Jadi manusiawi memang kawan bayinya begitu kita ini. Ya, potongan pabriknya begitu. Gitu. Nah, itu yang apa nafsu syaitonia. Ya. Apa namanya? Kita ini mau sedekah itu sedikit. Saya ngapunten, ini pengalaman pribadi. Daripada saya ngomongin orang lain ya, gitu. Saya ceritakan sendiri. Saya ini kan punya sarung banyak. Ya, sarung saya itu cap ratu semua. Ratuku. Karena masjid-masjid rata-rata ngasihnya sarung, iya kan? Kalau ustadz itu dari masjid rata-rata ngasihnya sarung. Kenapa? Aman. Sarung itu cukup untuk siapapun. Kalau baju kan dikasih L takutnya kekecilan, atau dikasih XL takutnya kegedean kan gitu. Akhirnya rata-rata ngasihnya sarung. Sarung saya itu mumpuk banyak. Ya. Tahun ini saya nerima lebih hampir 40 sarung dan 70% mereknya Wadimor. Ya, terbanyak tuh tahun ini Wadimor. Ya, itu karena iklannya tuh Wadimor. Ya, ada duduk Wadimor alisan. Tapi ada sarung,
Apa saya satu perusahaan ngasih sarung ke BHS. Saya penasaran, ini tipe kan guys, ternyata harganya macam-macam. Ada tipe yang apa namanya, seri sekian berapa? Saya cek, wih harganya 2 juta. Ya, saking mahalnya nggak pernah saya pakai. Ya kan, yang saya pakai Jumatan ya Wadimor, gitu aja, Gajah Duduk gitu ya, gitu. Ya itu nggak pernah saya pakai sampai setahun. Saya diundang sholat Idul Fitri itu oleh Gubernur AU. Nah, si undang gubernur udah bangun dengan BHS. Ya. Itu saya mikir waktu itu harganya 2 juta. Itu BHS harganya 2 juta. Bagaimana kalau BHXL? S kan lebih cilik toh, XL kan lebih gede toh. Saking malangnya BH Pak ya. Habis mandi saya cari sarungnya nggak ada. Nggak ada, itu sarung mana nggak ada, coba sarung. Saya tanya sampai saya, punten, apa sarung BHS di mana? BHS yang mana? Yang dikasih dari ini? Oh sudah nggak ada. Loh kok nggak ada? Dikasihkan pada saudara. Kok iso? Kok iso disedekahkan? Terus dia bilang, lah ayah yang ceramah di masjid itu kalau sedekah itu kasih yang paling baik. Sedekah kasih yang paling baik. Saya bilang, ya Allah, bun mikir dong. Yang paling baik itu kalau orang lain kasih ke kita. Kalau kita orang lain itu jangan yang paling baik tuh. Bayangin baik. Itu ustaz loh kata orang. Kayak begitu kelakuan. Saya tidak mau cerita orang lain daripada gugat. Ceritakan dari sendiri saja. Maksud saya adalah memang kita ini punya nafsu syaitoninya, siapapun orangnya. Setan itu akan menggoda manusia sesuai dengan gradasinya manusia yang bersangkutan. Kalau terhadap pedagang, ya pendekatannya cara dagang. Terhadap ustadz, pendekatannya pakai dalil, ya kan? Pakai dalil. Hafal banget kita. Contoh, kalau apa namanya orang sholat duluan, saya kata setan, mas belakangan aja tulis itu. Atau infak sedekah nanti kamu sedikit saja, biar mereka yang banyak. Mengapa? Kata setan nih bisikin, kan ada dalilnya, mandalla ala khairin, gitu kan? Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ketika kebaikan dilaksanakan oleh jamaahnya, orang yang menunjukkan itu mendapatkan pahala yang sama seperti dia. Lah kamu kan ceramah di mana-mana, pahalamu banyak banget gitu kan? Enggak, biar aja mereka yang sedekah kamu nggak perlu gitu kan? Itu artinya kita jarkoni, iso hujan, iso ngelakoni, ya kan begitu? Atau gajah di belangkoni, ya iso ceramah, iso ngelakoni. Memang begitu kita, ya nafsu syaitonnya. Yang ketiga, setiap manusia di sana punya nafsu sabuyah. Sabuyah itu bukan suka konsumsi sabu, ya. Sabuyah itu ingin menguasai. Manusia itu gawan bayinya begitu. Makanya manusia itu bangga kalau dia jadi penguasa. Ya. Bangga kalau dia jadi penguasa. Ya. Bagaimanapun caranya dilakoni. Saya ngitung-ngitung Bapak, untuk jadi anggota DPRD di Kabupaten Sleman itu banyak orang habis sampai 1,5 sampai 2 miliar untuk jadi anggota DPRD. Padahal gajinya berapa tuh? Nggak masuk hitungannya. Karena gaji sekian tuh pertama dipotong 30% sama partai, yang semua oleh tim sukses, oleh konstituen, habis gajinya itu. Ya, hitung-hitungan nggak masuk, tapi manusia itu tegur, mau lakukan itu. Untuk jadi kepala desa, Pak, di Berbahagia di kecamatan saya itu 2,5 miliar jadi kepala desa. Satu tunggal nggak cukup 5 miliar untuk jadi kepala desa. Ya, condong catur satu tunggal untuk jadi kepala desa nggak cukup 5 miliar modalnya. Padahal cuma 5 tahun. Pantesan habis itu tanah kas Sultan Gron dijual kabeh, ya kan? Kan untuk mengembalikan modal. Kenapa? Hitung-hitungan ekonominya nggak masuk sebenarnya, tapi manusia bangga dengan punya jabatan. Termasuk ibu-ibu kan juga bangga kalau punya suami punya jabatan. Yang ngapunten Pak, ibu-ibu ini untuk masalah pasangan tidak pernah istiqomah, berubah terus. Bu, ini bapak-bapak ini istiqomah kalau masalah pasangan. Ibu kalau nggak ngaku saya tunjukin ya. Perempuan itu nanti ketika usia 20 tahun cari suami itu yang tampan. Walaupun pengangguran sih penting ganteng. Walaupun ganteng-ganteng serigala, ya, itu 20 tahun.
30 tahun berubah. Wis rapopo ratapan sing penting mapan. Nah, usia 30 tahun cari suami itu yang mapan. Maka penghasilannya berapa, kerja di mana itu jadi pertimbangan. 40 tahun berubah perempuan. Suka suami yang punya jabatan. Ya, walaupun jabatannya kepala daerah tingkat 7. Pak RT. Kalau daerah tingkat 1 kan gubernur, Pak. Kepala tingkat 2 bupati wali kota. Kepala tingkat 3 Pak Camat. Kepala tingkat 4 Pak Lurah. Ya, pada tingkat 5 Pak Dukuh, pada tingkat 6 Pak RW, pada tingkat 7 Pak RT ya, gitu. Jadi nanti kalau ada Pak RT ya selamat datang kepada Bapak Kepala Daerah tingkat 7 banyak. Nanti 50 tahun berubah lagi. Perempuan itu suka remen sama suami yang punya kesetiaan gitu. Kenapa? Karena sudah punya jabatan itu rawan, yang godai banyak gitu kan. Maka biasa usia 50 tahun perempuan itu sudah mulai galak tuh. HP suami dicek, ya. Sopo sing WA karo bojoku, gitu kan dicek semua itu. Ya, ya apa diperiksa tuh. Baju semua diperiksa, jangan-jangan rambut orang lain di sini kan gitu. Di usia 50 tahun. Bu, HP suami nggak perlu dicek. Kenapa? Sebelum sampai rumah udah dihapus duluan. Gitu. Nanti 60 tahun berubah lagi. Pengen suami yang punya ketakwaan. Maka galak tuh. Jam 2 dibangunin, Pak, tahajud, gitu kan. Jarang Pak kita ya yang sudah haji-haji ini, Mas istrinya yang bangun gitu. Tahajud Pak. Tahajud. Saya ini kalau capek banget itu jam 3 dibangun sama istri itu, apa namanya? Tahajud nanti dulu gitu. Tahajud nanti dulu. Dia paling pinter dia istri saya tuh. Caranya bisikin. Tahajud Pak Ustadz. Ya gitu. Malu baru bangun gitu kan. Udah di sini seperti itu. Nah itu kalau perempuan berubah. Laki-laki ini ibu, ini istiqomah kalau masalah pasangan, nggak pernah berubah sebenarnya. Usia 20 tahun pengen istrinya cantik dan muda. Nanti 30 tahun pengen istrinya cantik dan muda, ya kan? Nanti 40 tahun pengen istrinya cantik dan muda, ya kan? 50 tahun pengen istrinya cantik dan muda. Sampai 60 tahun tetap aja pengen istrinya cantik dan muda. Berarti kan istiqomah. Iya istiqomah. Iya. Nah, iya. Jadi kalau ada nanti 50 tahun isinya bilang Pak kamu setia ya, gitu kan begitu setia. Suami jawab tenang Mak, saya tidak akan pindah ke lain hati. Seneng kan sih? Tidak akan pindah ke lain hati, Pak ini cuma pindah ke lain body. Itu lain tuh. Baik itu sabuyah, ya ingin menguasai. Kalau dagang, usaha, di pinggir kita ada pesaing, itu pengen dihancurkan. Kalau perlu diakuisisi. Dalam ekonomi itu ada istilah akuisisi, ya, atau ekspansi, karena dia ingin menguasai. Nah ini 3. Nah yang keempat, setiap manusia, siapapun orangnya, punya nafsu malakiyah. Ya. Nafsu malakiyah seperti malaikat. Nafsu malakiyah itu punya potensi ketaatan dalam dirinya. Setiap manusia apapun itu, maling sekalipun, ya, pengen anaknya soleh. Bapaknya tidak pernah ke masjid, nyatanya anaknya datang ke TPA. Iya, iya. Bapaknya tidak pernah ke masjid, anaknya datang ke TPA. Itu potensi malakiyah. Ada nur, cahaya. Dalam diri kita itu ada pancaran cahaya. Cahaya itu nur, pancaran cahaya nuroniyun dalam bahasa Arab. Lidah kita menyebutnya nurani. Ya. Manusia itu sejahat apapun pasti ada sisi baiknya. Pasti. Sebaik apapun pasti ada sisi buruknya. Manusia itu. Saya kan tahun 96 ke Jogja itu. Bapak saya kan saking senengnya, saya keterima di IAIN. Saya itu orang pertama di desa saya yang kuliah. Dan tanpa tes kan ke IAIN waktu itu, karena kami dari MOPK. Bapak tuh saya saking senengnya jual tanah di kampung Sukabumi itu. Satu patok 400 meter persegi, harganya 2.250.000. Tahun 96. Tahun 96 uang segitu cukup banyak karena kos di Sapen, IAIN kan Sapen ya. Di Sapen cuma 150.000 setahun. Jadi kami ini termasuk anggota Homo sapiensis, orang Sapen. Homo sapiensis, gitu ya.
orang sampai. Sekarang rencanamu bagaimana? Singkat cerita, saya bilang begini Pak, kalau saya pulang, pilihannya dua, pulang atau tetap di sini. Kalau di sini saya hilang semua, bukti-bukti saya tidak ada. Tapi kalau pulang nasib saya akan seperti kakak saya yang lain, jadi petani, bengkel, sama ojek motor, dan saya tidak mau Pak. Jadi gimana kalau bisa saya tetap di sini? Saya mau kuliah, tapi saya kata Pak Simu, udah nak, silakan kamu kuliah di IAIN, ya, sepuasmu sampai lulus dan dibayarin oleh kampus, kamu gratis, gitu. Jadi jam 4:30 saya marah sama Allah, ya kan? Ya Allah, saya lagi sholat, mengapa hilang? Gitu kan? Ya kira-kira Allah jawab, saya lihat, gue yang ngerti, gitu kira-kira begitu. Nah jam 8 jawaban satu persatu. Nah, apa yang saya ceritakan? 3 bulan kemudian saya masjid IAIN itu dapat surat satu amplop ini, tulisannya tolong ini dikembalikan kepada pemiliknya, ya kan? Nah, tadi saya temukan di WC, isinya ijazah saya semua. Maksud saya, sejahat-jahatnya maling masih punya nurani. Uangnya diambil memang, bajunya diambil, tasnya diambil, tapi masalah ijazah dikembalikan, ya kan? Artinya sejahat-jahatnya maling masih punya nurani. Kenapa? Manusia ini punya potensi malakiyah, punya nafsu malakiyah. Sejahat-jahatnya manusia itu punya ini. Punya. Maka sejahat-jahatnya manusia, seburuk-buruknya manusia pasti ada kebaikannya. Sebaliknya, sebaik-baiknya manusia pun pasti ada kesalahannya. Nah, dari 4 potensi ini sekalian, ya, kalau potensi malakiyah ini tumbuh subur, kita pupuk terus sampai tumbuh subur, maka 3 potensi yang tadi, potensi hayawaniyah, potensi syaitoniyah, dan potensi sabuiyah dapat dikendalikan, bukan hilang. Tidak mungkin hilang. Namanya senang sama lawan jenis Pak, walaupun jenengan sudah ke Mekah berkali-kali, tetap tidak akan hilang. Cuma karena potensi ini ditumbuh suburkan, itu bisa kita rem. Gitu. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, haji kita, dalam rangka memupuk, menumbuh suburkan potensi malakiyah ini. Kalau potensi malakiyah senantiasa dipelihara dengan cara terus-menerus, itu yang namanya istiqomah. Jadi kalau haji ini, ngapunten Pak, kan tidak mungkin setiap tahun kita ke sana, gitu. Kita kegiatan kumpul-kumpul seperti sekarang silaturahmi ini dalam rangka mengingatkan kembali bahwa kita pernah bareng-bareng ibadah haji ke sana. Bapak Ibu yakin saya, jenengan tuh begitu lihat wajahnya, apalagi seragamnya masih ini, kok banget seragamnya tuh, ini banget, itu kebayang di memori jenengan. Bagaimana kita tawaf, bagaimana kita wuku, bagaimana kita sa'i, kan begitu tuh. Bagaimana kita jumroh, namanya ula, wusto dan segala macam. Kebayang terus, ya kan Bu? Beda kalau ketika jenengan tidak ketemu. Ya, tapi begitu tertarik ketemu begini langsung kebayang. Ya, apalagi ada sambutan baca labbaik Allahumma labbaik, tadi baca itu kebayang langsung semua, ya kan? Memori itu dipelihara, ya, itulah pancaran pemeliharaan istiqomahnya kita, gitu. Ya, karena itu penting. Seperti maka ketika orang mengatakan syawalan bid'ah segala macam, saya nggak mau terlalu melanjutkan. Memang kalau dicari referensinya, Rasulullah tidak pernah mengadakan sawalan, ya kan? Sama dengan Maulid Nabi, Rasulullah juga tidak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi, gitu. Ya, tapi ini baik. Ini kebaikan-kebaikan, forum-forum yang baik yang harus kita pelihara. Saya ditanya, Ustaz, sawalan kan tidak pernah Rasulullah. Ustaz setuju nggak sawalan ditiadakan? Saya bilang nggak setuju. Kenapa? Aku ngapain? Motifnya lain. Nah, kita penting menanamkan istiqomah itu
salah satunya adalah saling mengingatkan. Nah, saling mengingatkan itu salah satunya dalam forum-forum seperti ini. Itulah yang disebut dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demikian pengajian yang disampaikan Ustadz Muhammad Ansori, STH.I.MM. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Cebonggan, 26 April tahun 2025 atau 1446 Hijriah.